Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Dwi dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa agar diberikan kemudahan dan kepahaman. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Yang kedua, mengamati perubahan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi properti tari serta fungsinya. Dan yang keempat, memeragakan beberapa gerakan tari pada tari merak. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, mari coba kita amati gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, penebangan pohon secara liar. Lalu gambar apakah ini? Ya, membuang sampah di sungai. Apakah kalian pernah melihat kegiatan tersebut di sekitarmu? Dan apakah akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ini terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Nah, anak-anak, mari kita buka buku halaman 107 tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Baca dengan seksama ya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanannya. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran subtema 1, kalian telah berlatih mencari pokok pikiran pada tiap paragraf. Nah, sekarang coba tuliskan pokok pikiran masing-masing paragraf berikut ini.
Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Setelah kalian menuliskan pokok pikiran dari masing-masing paragraf, coba buatlah pertanyaan berdasarkan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Nah, anak-anak, buatlah 2 atau lebih pertanyaan dari setiap paragraf. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Lalu, tukarkan tabel pertanyaanmu dengan teman untuk dijawab. Jangan lupa gunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan ekosistem. Masih ingatkah kalian apa itu rantai makanan? Ya, pintar sekali. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Mari kita lihat contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini. Nah, anak-anak, pada jaring-jaring makanan bisa terjadi perubahan. Perubahan itu akan mempengaruhi komponen lain yang ada pada jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Perubahan dalam jaring-jaring makanan bisa terjadi karena bencana alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan pemanasan global. Di antara perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar bagi perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, sekarang bergabunglah dengan kelompokmu, amati ekosistem yang ada di sekitarmu, dan lakukan kegiatan berikut ini. Langkah-langkah kerjanya yaitu, buatlah skenario perubahan yang mungkin terjadi pada suatu ekosistem, misal perubahan karena musim, bencana alam, atau kegiatan manusia. Langkah yang kedua, catatlah kemungkinan yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan pada ekosistem. Langkah yang ketiga, catat juga akibat perubahan itu terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut. Langkah yang keempat, buatlah diagram untuk menunjukkan perubahan tersebut. Nah, kamu dapat menggunakan gambar itu untuk memperjelas diagrammu. Nah, anak-anak, Bu Guru akan memberikan satu contoh pada ekosistem sawah. Penyebab perubahan itu karena pemburuan ular. Nah, hal yang akan terjadi pada ekosistem itu adalah pemburuan ular menyebabkan populasi ular menurun. Dengan begitu, populasi tikus meningkat dan populasi elang menjadi menurun, sehingga keseimbangan ekosistem akan menjadi rusak. Silahkan kerjakan pada buku tugasmu ya. Nah, anak-anak, perubahan di alam tidak terelakkan. Manusia memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem. Manusia berinteraksi dengan komponen sejak dulu. Kemampuan interaksi dibuktikan dengan adanya beragam seni yang melibatkan alam. Salah satunya yaitu seni tari. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Nah, kalian tahu gambar apakah itu? Tari apa ya? Siapa yang tahu? Hebat kalian. Ya, itu adalah gambar tari merak. Nah, siapa yang tahu dari mana asalnya? Wah, hebat kalian. Ya, tari merak berasal dari Jawa Barat. Nah, mari anak-anak bersama-sama kita saksikan video tayangan tari merak.
bukan? Tari merak menceritakan tentang gerak-gerik burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu merak menginspirasi pencipta tari untuk membuat properti tari yang indah. Nah, dari video itu coba amati properti tari apa yang digunakan pada tari merak. Anak-anak, bergabunglah lagi dengan kelompokmu. Coba identifikasi properti tari yang digunakan pada tari merak dan fungsinya. Nah, setelah kalian mengamati video tentang tari merak, coba peragakan beberapa gerakan tari pada tari merak. Nah, selamat berlatih ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Tadi kita telah belajar tentang apa ya? Hari ini kita telah belajar tentang menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Yang kedua, mengamati perubahan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi properti tari dan fungsinya. Yang keempat, memperagakan beberapa gerakan tari pada tari merak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa menggunakan masker dan hindari kerumunan. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.